Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Ibu Rosmiwati, yang saya hormati Dr. Arianto, Koordinator Lintas Klaster, serta teman-teman seminar yang hari ini akan menampilkan seminarnya. Sebelum kita mulai acara seminar orientasi P3K, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk mengefektifkan waktu, pada seminar hari ini akan dipaparkan oleh Mbak Sudarmi, kemudian nanti yang kedua akan dipaparkan oleh Mbak Naila, dan yang ketiga akan dipaparkan oleh Mbak Titi. Langsung saja peserta pertama yaitu Mbak Sudarmi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmiwati Victoria Sihaluhu selaku Kasubag Tata Usaha Puskesmas Banyuanyar sekaligus mentor saya, yang saya hormati Bapak Dr. Arianto selaku Koordinator Unit Layanan, dan yang saya hormati pula teman-teman karyawan-karyawati Puskesmas Banyuanyar. Perkenalkan, nama saya Sudarmi, untuk jabatan sebagai nutrisionis di Puskesmas Banyuanyar. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan hasil orientasi laporan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Dengan inovasi di mana optimalisasi layanan gizi rawat inap dengan inovasi Bela Idaman Puspa, atau yang dengan kepanjangan pemberian label informasi diet makan pasien Puskesmas Banyuanyar. Untuk selanjutnya, dengan latar belakang P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam jangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kehadiran P3K dianjurkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Salah satu tahapan penting setelah pengangkatan P3K adalah pelaksanaan orientasi yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan atau karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi dalam bidang pemberian layanan gizi yang optimal di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Tenaga gizi memiliki peran dalam menyelenggarakan pelayanan gizi yang berkualitas, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia di bidang gizi yang profesional, kompeten, memahami peran serta tanggung jawab. Terutama untuk pemberian label diet makan pada pasien rawat inap bertujuan untuk memastikan ketepatan pemberian makan sesuai dengan kebutuhan medis pasien, mencegah kesalahan pemberian makanan, dan menjaga keamanan serta efektivitas terapi gizi. Label ini membantu petugas kesehatan, khususnya petugas gizi, dalam mengidentifikasi pasien yang membutuhkan diet khusus dan memastikan makanan yang disajikan sesuai dengan diet yang telah ditentukan. Maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan diri, nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2025 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi
misi dan organisasi dengan tujuan memahami dan mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN secara berakhlak. Waktu dan tempat orientasi P3K pada angkatan 2 ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai 26 Juni 2025 dengan bertempat di Puskesmas Banyuanyar. Sedangkan untuk nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta mempunyai visi mewujudkan Surakarta dengan kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Untuk misinya, 1. Meningkatnya kualitas data masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 7. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 8. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Sedangkan untuk nilai dan etika Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mempunyai visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima dengan misi yang pertama memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Kemudian untuk nilai dan etika Puskesmas Banyuanyar dengan mempunyai visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Sedangkan untuk misinya yang pertama yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, tertib administrasi. Yang keempat, menerapkan pelayanan sesuai standar dengan memiliki tata nilai di Puskesmas Banyuanyar sendiri dengan slogan ceria, dengan kepanjangan, cekatan, empati, ramah, inisiatif dan akuntabel. Ini yang keempat yaitu rencana dan hasil kerja P3K unit kerja di Puskesmas Banyuanyar. Jabatan sebagai nutrisionis terampil, identifikasi isunya karena kurangnya kesadaran petugas gizi akan pentingnya pemberian label diet makan pasien rawat inap yang akan berdampak terjadi kesalahan dalam pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasien dan resiko keselamatan pasien yang meningkat akibat kesalahan pemberian pasien. Isu yang diangkat di mana dengan metode pemberian label informasi diet makan diharapkan dapat membantu mengurangi kesalahan serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien dalam pelayanan gizi di puskesmas. Sedang untuk gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi layanan gizi rawat inap dengan inovasi bela idaman puspa atau pemberian label informasi diet makan Puskesmas Banyuanyar. Untuk kegiatannya yang pertama yaitu pengkajian pasien. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan pengkajian pasien untuk menentukan kebutuhan diet dan jenis diet yang sesuai. Untuk hasilnya atau output catatan di form NCP atau asuhan gizi pasien dan CPBG. Kemudian kontribusi terhadap visi misinya kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar yaitu mewujudkan
ya jadi ibu lahiran, jadi biasanya mungkin masih biasa. Terus untuk outputnya atau hasilnya, penentuan diet yang tepat dapat membantu menciptakan rencana diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kontribusi terhadap visi misinya kegiatan ini sesuai dengan tata nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung visi kegiatan ini sesuai dengan nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga, dengan kegiatan pembuatan label diet. Membuat label diet yang jelas dan akurat, termasuk informasi tentang jenis diet, nama pasien, tanggal lahir, dan ruang pasien. Output atau hasilnya label yang akurat dan jelas untuk pasien rawat inap. Untuk kontribusi terhadap visi misinya kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi yang lebih bermutu. Yang keempat, pengecekan label. Untuk tahapan kegiatannya yaitu meminta pengecekan pencetakan label diet kepada petugas RM kayak barcode itu. Nanti tinggal petugas gizinya menambahkan jenis dietnya dan kemampuannya. Terus untuk hasil dan outputnya meningkatkan keselamatan pasien rawat inap melalui pemberian label diet yang akurat dan tepat. Ini sama kontribusinya terhadap visi misinya kegiatan ini sejalan dengan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, mewujudkan masyarakat sehat di Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Surakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. Untuk yang kelima yaitu penempelan setelah tadi pengeprintan atau pencetakan, terus penempelan label di alat makan pasien atau plato. Untuk tahapan kegiatannya memberikan label diet kepada pasien atau kepada petugas yang bertanggung jawab untuk menyajikan makanannya. Di sini untuk yang bertugas menyajikan makanan untuk driver dan cleaning service, kalau memang drivernya tidak ada di tempat, itu minta tolong sama cleaning service-nya. Untuk hasilnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemberian label diet yang efektif dan efisien. Kemudian yang keenam yaitu pengawasan. Untuk tahapan kegiatannya melakukan pengawasan terhadap pemberian label diet untuk memastikan bahwa label yang diberikan akurat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk hasil atau outputnya meningkatkan keselamatan pasien rawat inap melalui pemberian label yang akurat dan tepat. Sedangkan untuk yang ketujuh yaitu evaluasi, melakukan evaluasi dengan pengamatan dan wawancara langsung dengan pasien terhadap pemberian diet untuk memastikan bahwa pasien menerima makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan dietnya. Untuk hasil atau outputnya, hasil dari kegiatan harian diet pasien akan dibuat laporan bulanan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Untuk kontribusi terhadap visi misinya kegiatan ini sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi Dinas Kesehatan Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. Lanjut Mbak, ini untuk rencana kerja jangka menengah yang pertama tahun kegiatan yang tahun pertama. Kegiatannya perencanaan dan penyusunan SOP tentang pemberian labelnya itu. Di sini kan belum ada SOP-nya Bu. Nanti rencana mau dibuat. Terus hasil atau outputnya sosialisasi pada petugas gizi dan yang bertanggung jawab untuk menyajikan makanan, pentingnya label diet dan penyusunan SOP serta standar label diet untuk mengidentifikasi jenis diet yang standar di Puskesmas. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan ini adalah sejalan dan selaras dengan visi Puskesmas Banyuanyar, yaitu mewujudkan masyarakat sehat dan wilayah Puskesmas Banyuanyar dan mendukung visi kesehatan di
Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu. Untuk tahun kedua yaitu kegiatannya implementasi dan monitoring. Untuk hasil dan outputnya mengimplementasikan sistem pemberian label diet yang telah direncanakan. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian diet label diet untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul selama implementasi. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan ini sesuai dengan tata nilai Puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk yang ketiga, ini tahun keempat. Kegiatannya pengembangan teknologi. Untuk output dan atau hasilnya mengembangkan teknologi informasi yang dapat membantu pengelolaan data pasien termasuk data diet dan tabel makanan. Kedua, mengintegrasikan sistem pemberian label diet makan dengan sistem informasi di puskesmas lainnya. Untuk yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pasien. Untuk yang keempat yaitu tahun kelima dengan tahapan kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi, di mana output atau hasilnya mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi agar dapat dilakukan perbaikan, mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rawat inap puskesmas lainnya. Untuk kontribusinya, ini kegiatan ini sesuai dengan tata nilai puskesmas, yaitu inisiatif dan mendukung visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Ini contohnya nih Bu, ini yang sebelah kiri itu label diet pasien yang lama. Dulu yang waktu saya belum ada Mbak Isa itu sama Bu Reni itu seperti itu manual. Jadi kita menulis lagi tanggal, nama. Terus ini yang dari saya, jadi ini barcode saya minta ke RM itu seperti itu. Terus nanti saya tambah itu ruang nifas dietnya apa, nasi, makan nasi biasa. Ini implementasi di tempat platform makannya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya pemberian label diet makan pada pasien rawat inap di puskesmas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan gizi dan menjamin keamanan pasien dalam mendapatkan asupan yang sesuai dengan kondisi medisnya. Melalui sistem pelabelan yang jelas, akurat, dan terstandar, kesalahan dalam distribusi makanan dapat diminimalkan serta koordinasi antar petugas gizi, perawat, dan terutama dapur menjadi lebih efektif. Kerjasama yang baik antar seluruh pihak mulai dari tim gizi, tenaga medis hingga manajemen puskesmas sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Untuk sarannya, kegiatan ini akan berlangsung dengan baik dan lancar apabila adanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara petugas gizi dan petugas yang bertanggung jawab untuk menyajikan makanan. Oke. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam bertutur kata ataupun tingkah laku, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sudemi yang sudah menyampaikan paparannya. Lanjut ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Monggo silakan teman-teman ada yang ingin bertanya. Itu yang temannya dari Mbak itu. Mbak Iza, gimana? Mungkin orang Mbak Isa mungkin ada masukan mungkin dari Pak Ari. Boleh.
Oke, tadi inovasinya Bella Idaman Puspa. Harusnya Puspa gitu ya. Kan produk beda. Tapi nanti Puskesmas Anu Anda. Oke. Sangat bagus sekali Mbak Indri, kok Mbak Indri, Mbak Dani, ya benar. Jadi ini sejalan dengan isu di puskesmas kita. Jadi isu kan yang baru kita hadapi ini kan identifikasi pasien. Dengan adanya label pada pemberian gizi ini akan meningkatkan kesadaran petugas juga dalam melakukan identifikasi pasien. Nah, nanti diharapkan inovasi ini tetap berjalan sampai nanti yang sesuai dengan inovasi perkembangan tahun ke-3, 4 dan segala macam itu tadi ya Mbak ya. Jadi kalau bisa nanti labelnya itu tercetak sendiri nih. Ya. Jadi nanti ada informasi identitas, tanggal lahir, alamat, sama jenis dietnya apa. Kalau bisa ada waktunya dia apa? Pagi, siang, malam. Syukur-syukur bisa beda warna nih. Bagus lagi pagi, hijau. Jadi nanti petugas enak ya kok yang pagi kok belum dimakan. Jadi jangan sampai dimakan siang gitu. Karena nanti kan kualitasnya kan menurun dan segala macam. Akan ketahuan juga kalau misalnya pasien itu kan nggak makan kan juga nggak sesuai dengan perawatan juga. Wah itu lebih bagus lagi. Terus sambil tanya tuh. Yang menekankan ini nanti sih kan? Petugas itu Drivernya. Oh iya. Berarti jenengan nanti yang mencetak. Dia mencetak minta ke RM. Jadi nanti saya sekalian cetak itu sampai besok paginya. Jadi 3 kali nanti saya kondisi pagi, siang dan malam pakai manual. Mungkin gambarannya itu sih kalau pasien masuk siang atau malam kan belum ada. Jadi besoknya lagi nunggu petugasnya isi. Ya, semoga nanti hambatannya bisa terselesaikan ya. Oke, tapi dengan harapannya dengan sistem seperti ini tidak hanya petugas gizi, tapi semua petugas bisa melakukan identifikasi pasien untuk gizinya ini kan, untuk driver atau TSM. Driver juga saya edukasi, jadi setelah masuk ke pasien itu harus komunikasi dengan benar dengan ibu siapa, ketika tanggal lahirnya benar atau enggak, itu bagus banget, ya cukup sekian. Atau enggak nanti ada barcode-nya gitu Mbak? Sendiri ya. Ya apa cita-cita kan boleh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif yang saat ini adalah bertanggung jawab di klaster. Kita aplaus dulu untuk Pak Arif ya. Sekali masukannya. Kemudian untuk Mbak Isa selaku rekan sesama nutrisionis mungkin ada yang perlu disampaikan. Tadi sudah dipaparkan bahwa nanti Mbak Darmi akan memberikan informasi pelabelan diet pasien. Nanti diet ini akan ditempel di plato ya, dan yang menempel adalah CS ataupun driver. Mungkin ada masukan dari Mbak Isa? Hatur selalu sangat Bu Rusmi kesempatannya. Sebelumnya ingin pangapunten ya Ibu sama Mbak Darmi karena tidak mengikuti dari awal, tapi insya Allah kurang lebih isinya saya tahu. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Ari ya, terkait dengan label ini nanti harapannya seperti apa, memuat jenis dietnya sekalian memuat waktu makannya pagi siang sore begitu deh. Ya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi Pak. Semakin banyak pasiennya mungkin nanti kita punya berita sendiri untuk isi.
Jadi kita nggak merepoti teman-teman pendaftaran. Kalau untuk yang mungkin tambahan aja dari saya, yang tadi sempat disinggung sama Pak Hari terkait dengan siapa yang menempel dan juga siapa yang bertanggung jawab. Karena pengalaman beberapa tahun yang lalu itu kan memang dulu juga sebetulnya sudah ada label dan sudah kita siapkan sebetulnya. Hanya saja mungkin karena masih belum gimana ya. Jadi intinya itu label itu menjadi tanggung jawab petugas gizi. Sedangkan petugas gizi kalau di rumah sakit kan mungkin ada petugas gizi pagi, siang, sore, jadi memang bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab. Kalau di puskesmas kan ya mungkin bisanya kita hanya di siang, makan siang, jam makan siang. Kalau dimakan pagi mungkin sarapan sudah diambil tapi kita belum datang karena pengambilan biasanya jam 6 sudah diambil. Kalau sore jam 4:30 itu sudah diambil sedang kita sudah pulang. Nah ini mungkin nanti perlu ditambahkan sosialisasi Mbak dengan teman-teman baik di ranah mungkin dengan petugas yang mengambil, benar tadi dengan driver, maksudnya tidak hanya driver karena kadang-kadang yang mengambil juga nyuntulung ke teman-teman CS, nyuntulung ke teman-teman security juga kadang-kadang. Mungkin nanti Pak Ari bisa difasilitasi untuk kita berbincang bersama, jadi biar nanti satu paham bahwa memang label ini penting supaya diet pasien ini tidak tertukar. Dan karena kadang-kadang kalau misalnya dari rumah sakit itu hanya ditulisi NB, T, dan juga maksudnya hanya kode seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kesusu mungkin pokoknya sakitnya sudah dikasih kalau nggak ada labelnya. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu kita sama-sama bisa mensosialisasikan sedikit demi sedikit sehingga nanti sama-sama merasa peduli. Memang label ini penting untuk supaya diet pasien itu tidak tertukar dan terapi bagi pasien dirawat inap itu juga akan jadi lebih optimal seperti itu. Terus Mbak dari Burus. Monggo Bu Rosni mau menambahkan atau teman-teman yang lain? Iya, ini pesertanya aktif. Ada dari teman-teman yang lain, Mbak Puput, Mas Fahri, ada, sudah. Yes. Ya, terima kasih pada Dr. Ari, kepada Mbak Isa Nadia atas masukan dan juga tadi penjelasan ya berdasarkan pengalaman. Ya. Nanti kita juga tetap kita upayakan bagaimanapun memang namanya inovasi, apalagi memang sudah pernah dilaksanakan, namun sekarang juga kan teman-teman juga banyak yang baru juga, jadi memang harus tetap disampaikan mungkin melalui saat dialog ataupun saat pagi minta waktu sedikit bisa itu dan semuanya tahu ya. Kemudian ini label yang disampaikan oleh Dr. Ari ya, kalau bisa nanti kedepannya label sendiri betul dan betul memang kalau bisa diwarnai gitu. Kemudian untuk kendala tadi jika memang di luar jam kerja si pagi, menurut saya itu bisa saja ya dibuat seperti Google Form ya. Jadi kan ada online-nya, misalkan WA mereka petugas tinggal nge-print, bisa ya nge-print kok bisa. Tugas keluarga
jadi yang menempel tetap memang mungkin bapak jenengan, tapi itu kan tetap harus sesuai dengan status pasien juga. Apakah diet itu yang menentukan petugas diet, apakah dokter yang visit biasanya? Harusnya kan dokter ya, kita kan ikut ke dokter. Ini ada pasien baru, dietnya apa, jasnya sementara apa, kan gitu. Nah setelah itu tertulis di status diet ataupun aktif via telepon. Setelah itu mengajukan pesanan diet ya. Pesanan diet itu juga kan disampaikan ke rumah sakit panti ya, panti ya. Setelah rumah sakit panti itu mereka menulis apakah pesanan kita hanya begini, misalnya ada pasien dengan ini, yang menentukan dietnya kita atau mereka? Kita ya, dengan ini gitu. Tapi tanpa identitas ya, cuma satu gitu. Oh ya pasien anak apa dewasa gitu ya, menyampaikan itu. Tentunya dari sana seperti tadi juga dikasih label, kemudian disampaikan di puskesmas juga petugas harus mencontohkan juga ya, apakah benar memang diet yang datang itu sesuai dengan yang dipesan. Itu juga dicek. Setelah itu nanti penempelan label sesuai dengan SOP kita. SOP-nya dilakukan di bagian. Nanti setelah penempelan label diserahkan ke pasien. Mungkin itu, masih ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, gitu aja mungkin ya, kita berikan aplaus untuk sudah kembali. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bu Rusni, Pak Ari, dan teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran. Terima kasih juga kepada Mbak Darmi yang telah menyampaikan paparannya. Meningkat ke paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak